karena saya udah cek lapangan kan. Ya. Waduh, belum konsentrasinya bukan ke pelajaran, malah ke MBG, berantakan itu ngirim itu ya. Bukan waktunya belajar, waktu ngirim MBG lagi. Jadi anggota dewan tuh ngapain aja sih? Kita akan bahas bersama narasumber dari DPRD Provinsi Banten. Beliau adalah Pak Kiai Musinin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jadi anggota dewan bukan cuma sekali nih di Kabupaten Serang. Ini rencananya terakhir ini. Lah, kok terakhir? Udah, saya sadar dirilah. Manusia itu kalau nurutin hawa nafsu, susah. Kadang-kadang dikira rezeki 1 minta 2. Dulu udah dikasih 2 minta 3. Dikasih 3 minta 4. Tidak ada ujung-ujungnya. Ya. Sekarang umur sudah dikasih bonus 2 tahun saya. 65. Selesai nanti 69 kan. Oh, iya. Belum bonus MK 2 tahun. 71 mau kemana lagi? Nggak istiqomah manusia. Kalau sadar diri kita. Yang menyadarkan. Banyak yang ngelarang. Apalagi para kiai-kiai pendukung. Wih, nantinya tanya sama siapa curhatnya. Iya. Lanjut aja Pak Kiai, mohon maaf Pak. Saya sadar diri lah. Memang manusia kalau nurutin nafsu ya begitu. Tapi saya sadar sudah janji di partai, kata saya tidak akan mencalonkan kembali. Sambil marah waktu itu sama partai itu. Karena Cukup, saya didolimi oleh rekan sesama nyalon waktu itu saya. Dilaporkan. Stop, enggak. Udah ya, cukup ya? Niatnya begitu. Nanti ada yang untuk supaya dia jangan kecewa, saya bahasanya begini. Udah kalau begitu, begini aja nanti ya doanya aja dan saya mau saya istiharai lagi. Oh. Kalau Allah menentukan suruh lanjut, kalau enggak. Saya istiharai dulu kata saya. Nah. Bagaimana nanti keputusan dari Allah kata saya. Siap, mudah-mudahan yang terbaik yang terbaik buat konstituen terutama. Yang penting mah kita sehat dulu lah, gitu sehat. Okay. Kondisi saya sehat. Ya, saya tadinya kan banyak yang gak nyangka umur 65. Disangkanya masih kepala 5. Iya. Betul. Awet muda ya. Iya itu. Ya makanya hidup dibikin enjoy. Betul. Orang manusia dilahirkan ke dunia tidak ada yang punya persoalan. Benar nggak? Kalau nggak punya persoalan, innalillahi mati aja kan gitu. Dan di dunia ini harusnya kita harus saling memaafkan. Kata Allah, mulia hatinya apabila sesama umat sudah bisa saling memaafkan. Sebaliknya Allah tidak akan pernah memaafkan kalau sesama umatnya belum bisa memaafkan. Makanya kalau orang sudah minta maaf, sudah ampun saya udah habis, tutup persoalan. Gitu, jangan usah diperpanjang. Iya. Nah, Bapak di DPRD ini kan di Komisi 5. Komisi 5 yang membidangi pendidikan, tenaga kerja, kesejahteraan. Itu termasuk di dalamnya. Nah, apa aja sih Pak? Tugasnya ngapain aja supaya maksudnya ada gambaran buat masyarakat. Oh, kalau ke Pak Kiai ini ngadunya soal ini atau gimana? Ya, artinya benar kata Mas Eko ya, bahwa komisi itu membidangi mitra kerjanya dengan Dinas Pendidikan, dengan Biro Kesejahteraan Umat, dengan Dispora yang sekali lagi rapat, dengan Disnaker tenaga kerja, dan lain sebagainya lah. Itu ada berapanya. Ya, artinya tugas fungsi saya tuh kita fungsikan, kita gunakan khusus legislasinya. Harus ada anggaran, menganggarkan nih rakor lagi menganggarkan kan. Anggarannya hasil rapat-rapat dari komisi yang akan mengawalkan anggaran. Ya harus ada dasar hukumnya kan, harus dasarnya legislasinya. Nah, nanti setelah sudah dianggarkan, implementasi pelaksananya kita fungsi kontrol pengawasannya kita gunakan fungsi pengawasan. Bagaimana sudah sejauh mana? Nah, sekarang lagi dievaluasi nih. Per triwulan kan dievaluasi sudah sejauh mana dinas anggaran sekian miliar. Udah berapa persen yang sudah dilaksanakan dan sisanya berapa. Itu tugas Komisi 5. Kalau saya kenapa? Saya dari awalnya kan kok ketua Komisi 2, terus pindah ke Komisi 3, baru ini periode baru ini, saya nih pesan ke ketua Golkar, Bu, saya mohonlah jangan kemana-mana, saya nggak perlu jadi ketua komisi, nggak perlu apa, saya yang penting jadi di Komisi 5 aja. Kenapa? Saya mau ngawal keagamaan, kata saya. Kan gitu aja. Saya karena saya
di provinsi, kalau di kabupaten masih seluruh forum keagamaan itu saya jadi penasehat. Di provinsi dari ketua Satkar Ulama, ya, dari ketua forum Diniyah, ketua Abednas, di MUI Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi, di LPTQ Dewan Pembina LPTQ Provinsi Banten, di forum satu pondok pesantren sebagai pengurus harian, banyaklah masuk semua, dan gasanya minta itu. Ya minta itu. Jadi pengen fokus di situ. Ya, keagamaan jadi mengawal. Ada kekurangan kemarin juga saya kawal. Ini LPTQ kata saya bagaimana untuk membentuk generasi Islami yang Qurani. Itu dari LPTQ. Kenapa anggaran dikurangin kan? Betul, Pak. Sumpamanya begitu. Betul. Kan, gitu. Itu persoalan laten, Pak. Ya, kita terkenal kan religius, agama ya. Terkenal sejuta santrinya, sejuta kiainya. Masa menganggarkan keagamaan sedikit kan? Kan gitu. Pak, ini beririsan soal lembaga pendidikan, pesantren, sekolah dasar, MI dan sebagainya. Banyak kasus, izin Pak, kejahatan seksual yang malah berpusat di pesantren. Di mana ya kira-kira kekeliruannya dan gimana memperbaiki ini supaya ini kan masa depan bangsa di mana di situ, Pak? Nah, pertama ya, di sekolah-sekolah umum, ya, baik negeri maupun swasta, banyak kejadian pelecehan seksual oleh pelakunya, oleh gurunya sendiri. Ya, kenakalan remaja, terus narkoba juga. Akibat apa? Makanya saya sering menyampaikan, tolong ditimbulkan kembali pelajaran Pancasila itu tuh, yang dulu terkenal kan ya. Yang moral Pancasila itu sekarang udah nggak ada adabnya. Anak-anak sekolah itu kadang-kadang terjerumus dengan narkoba yang prihatin. Terus gurunya ngotorin ke sekolahannya sendiri kan, merusak lembaganya sendiri sampai gila, ya kan? Perbuatan seksual. Iya. Yang lebih-lebih apa kata Mas Eko benar? Di pondok pesantren yang notabene mengikut keagamaan sampai berbuat pimpinan ponpesnya ini. Sangat prihatin. Naudzubillah min dzalik kan. Tuh, itu sangat memprihatinkan. Jadi kurang kontrolnya. Jadi kurang istighfar gitu. Nggak sadar diri. Saya mau dibondokkan Kak. Gimana ya? Makanya belum pernah saya ngontrol naik ke atas gitu. Gitu kok. Masa bodoh saya pimpinan pondok pesantren. Pimpinannya kan saya serahkan sepenuhnya sih. Saya nggak terlalu ngurus-ngurus. Nah, bagaimana supaya pimpinannya tuh ya? Yang pertama, makanya kata saya coba guru-guru sekolah-sekolah di BIMTEK masalah yang begitu, masalah ya kesadaran untuk begitu. Yang kedua, pondok-pondok pesantren juga mungkin nanti saya usul ke MUI, coba di BIMTEK juga dianggarkan oleh gitu untuk membintek kepala-kepala ponpes itu, ketua-ketua ponpesnya itu, supaya menyadarkan lah gitu. Saya prihatin sekali. Oh, santri-santri dikotori oleh pimpinan kiai lagi, ustadz lagi yang ngotori. Pondasinya bagaimana? Kan bukan nggak pondasi, punya pondasi. Sampai sejauh itu bagaimana kan? Berarti ini kan kayak orang nggak waras kan akhirnya. Iya Pak. Itu prihatin Mas Eko, memang itu. Memang sangat prihatin itu. Kadang-kadang juga mungkin Abel lihat di HP. Videonya yang jorok-jorok ya akhirnya begitu. Itu juga berpengaruh juga. Berarti menurut Pak Kiai ada degradasi moral mungkin. Ya, bagaimana untuk membentuk generasi yang ke depan yang akan mengganti generasi-generasi senioritas yang kalau dikotori dengan narkoba, dikotori dengan seksual sudah prihatin. Sekarang tawuran-tawuran aja kan prihatin sekali. Kau bisa tawuran akibat kadang-kadang dari HP juga. Iya, Pak. Selisih paham sedikit tuh langsung terpantik. Iya, itu prihatin. Makanya keimohon kepada wali murid ya, jangan sekali-kali karena anak yang sudah di sekolah itu sudah termasuk anaknya dewan guru. Anggaplah sebagai anak. Keluar sekolah tanggung jawabnya daripada orang tua. Ini kadang-kadang baru sentil sedikit aja langsung lapor sekarang ke polisi. Begitu ya Pak. Ya ini prihatin Dulu kita nggak berani. Terkecuali, mohon maaf, yang benar-benar berdarah segala macam tuh, baru itu saya dukung itu. Iya, nggak perlu wali murid, saya mungkin yang melaporkan gitu. Jadi prihatin sekali sekarang
anak sekarang akhirnya manja anak itu, tambah berani. Nah itulah sebaliknya juga siswa-siswi ini tolong hindari daripada pergaulan yang bebas. Hindari yang narkoba. Narkoba tidak ada yang menguntungkan, malah akan merusak otak nih. Benar gak? Betul. Merusak otak kita, akan dirusak otak kita. Oke, Pak Kiai, boleh atau ada yang menyebut kalau persoalan dasar ini agak berat ya. Persoalan dasar di Indonesia soal ekonomi yang belum merata. Karena pada akhirnya itu narik persoalan lain. Mereka butuh pelampiasan. Nah, sebagai anggota dewan, gimana caranya untuk memperbaiki perekonomian rakyat, warga? Nah, aturan apa yang akan digodok bersama pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk menekan misalnya angka pengangguran nih Pak. Di Banten kan lumayan tinggi. Gimana caranya? Ya, secara pribadi mohon maaf nih, adanya terkait bantuan-bantuan, kadang-kadang bantuan kan ke tepat sasaran. Iya Pak. Yang seharusnya tidak perlu dibantu, kan ada kriterianya, ya, pra-KS dan lain sebagainya itu. Harusnya cek and rechecknya jangan ada dusta di antara kita, jangan sistem kerok diterapkan. Umpamanya yang suruh survei kan ya. Betul. Ya. Itu kadang-kadang fundamental sekali itu. Sistem kerok diterapkan, mentang-mentang keluarganya RT-nya sendiri didata aja, padahal sudah menurut penghasilan sudah tidak cukup, tidak perlu mendapat bantuan dari pemerintah maupun daerah, pemerintah pusat tidak perlu. Itu sistem kerok yang diterapkan. Berarti ada sudah di antara kita sependatanya itu ya. Dan selanjutnya adanya program sekolah gratis, menurut pribadi saya mohon maaf, bukannya tidak setuju, tidak sepakat, harus dievaluasi kembali. Karena itu dalam konteks Islam yang harus dibantu itu benar-benar adalah orang tua wali murid yang tidak mampu. Masa anaknya dewan, anaknya denan, anaknya eselon 2, kepala dinas, anaknya wali kota, anaknya bupati, anaknya gubernur, wakil gubernur, masa bebas? Coba secara otak yang waras. Mohon maaf Pak Gubernur, bukan saya tidak setuju, dievaluasi kembali, disortir kembali, khusus belum ke MBG nih. Nah, belum ke MBG. Siapa? Itu harus dievaluasi kembali. Kalau saya dulu bukan menentang Pak Ketua kan, Pak Fahmi kan hati-hati, kayaknya dia di koran saya. Dibaca dulu yang lengkap Pak Ketua kata saya. Itu baca dulu. Saya bukan tidak setuju, sangat setuju dengan catatan, tetapi harus yang benar-benar yang nggak mampu. Saya ini mantan komite lah, ketua komite gitu. Udah tahu lah. Sekarang buktinya udah melebar ke swasta kan. Banyak yang nggak mau juga swasta kan. Sekolah gratis Pak. Sekolah gratis itu kan cukup kalau SPP-nya aja. Bangunan juga perlu kan. Kalau minta bagaimana nggak boleh sekarang dikritisi. Swasta bagaimana? Kalau negeri mah ada bantuan mending sebentar kan. Kalau swasta bagaimana? Jadi tidak semudah untuk baik itu membalikan telapak tangan, tidak mudah. Harus ada proses-prosesnya kan gitu. Nah, sinkronisasinya gimana Pak? Kan di Banten ada Pak program itu. Iya Pak Indra, kan saya mohon kepada Indonesia biar dievaluasi kembali. Kalau saya, harapan saya pengennya yang gratis itu wali murid yang kurang mampu. Didata dulu, ada keterangan dari RT, diketahui kepala desa, baru itu cek and recheck, bener nggak ini orang nggak mampu. Barang dicek ke rumah, TV-nya besar, rumahnya berkeramik, punya motornya 2, apalagi yang punya mobil. Tidak masuk kriteria orang yang nggak mampu itu. Dari penghasilan dia kan ketahuan. Ya. Jadi bukan lembaganya, tapi langsung menyasar individu dengan individu, data yang benar-benar profesional datanya, yang objektif. Jangan ada sistem kerok itu. Paham sistem kerok kan ya? Betul, Pak. Mentang-mentang keluarganya kepala desa dimasukin aja, ke keluarganya RT RW dimasukin aja. Makanya saya waktu istri saya jadi ketua anggota BPD, udah mundurkan diri aja, malu. Kerjaannya nggak ada, dapat honor kata saya, sebulan 700. Bapak suruh mundur? Suruh mundur sih. Mundur aja lah, malu kata saya. Kan BPD kan hanya sewaktu-waktu aja, sebulan dapat 700 kan honornya itu. Ngantor nggak sering ngantor, nggak jarang ngantor, dapat honor. Itu makan gaji buta kata saya, walaupun nggak seberapa kan. Suruh mundur lah, suruh mundur. Malu lah, takut kedengar umum kata saya. Suruh mundur jadi. Lah malu kitanya. Udah ibu dewan jadi anggota BPD. Memang kalau nggak mulia kan pekerjaan nggak ada. Tapi kan dapat honornya itu dari uang rakyat APBD. APBD dari uang rakyat kan. Kalau kabupaten dari pajak bumi dan bangunan kan.
Kalau kita dari pajak kendaraan bermotor, Iya. kalau dari provinsi. Jadi itu, Mas Eko. Nah, soal tenaga kerja, Pak. Ini Indonesia Emas 2045, 19 tahun kan nggak lama ya, Pak ya. Gimana menyelesaikan ini? Ya mesti ada roadmap-nya sih, Pak. Cuma Jadi, upaya-upayanya apa ya? Artinya, makanya setiap pemimpin daerah harus berani berkomitmen dengan perusahaan-perusahaan yang ada di tempat. Ya, izin-izin harus dirilis lagi. Iya. Kalau makanya sering turun ke bawah itu, sering saya kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Banten itu, yang paling utama saya tanya ke tenaga kerja dulu, lokalnya dulu. Iya. Berapa persen kan gitu. Iya. Ya, harus ada MOU dengan bupati, wali kota ataupun gubernur. Ya, MOU disuruh. Bagaimana Penyerapan persentase. tenaga kerjanya. Nah, jangan sampai mohon maaf kayak di Nikomas pabrik yang 70 ribuan lebih kan karyawannya. Itu kebanyakan diambil dari Jawa Tengah, dari Lampung, akibat ada dosa di antara kita. Nah, oknum-oknum memasukkan dengan bayar, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, itu dengar. Itu cuma secara de facto belum bisa disusahkan untuk ininya. Tapi bukan karena SDM di Banten kurang kompeten, enggak ya? Ya, enggak semuanya, enggak ada SDM, ada juga banyak lah yang ada SDM-nya. Kesempatannya belum banyak kan, yang S1, S2 juga banyak pengangguran. Oleh karena itu, ya maaf, semua harapan, semua visi misi, tujuan kepala daerah apapun presiden, tidak ada yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Visi misi semua juga. Dan tidak ada yang 100% terwujud. Mohon maaf. Siap Pak, saya tanggung. Berani bertanggung jawab. Kalau ada presiden yang program-program 100% terwujud. Tidak ada yang terwujud itu. Apalagi gubernur, bupati, wali kota. Tidak ada itu yang 100% terwujud. Itu. Pak, khusus tadi MBG. Nah, ya MBG itu sama saya dengan konsepnya karena saya udah cek lapangan kan. Waduh, belum konsentrasinya bukan ke pelajaran, malah ke MBG, berantakan itu ngirim itu ya. Bukan waktunya belajar, waktu ngirim MBG lagi. Dan orang yang mampu mah jarang dimakan. Yang biasanya makannya menak kan. Ini. Jadi tujuannya bagus Pak Prabowo. Masa uang 10.000 akan bergizi. Orang bakwan aja sekarang dengan untuk ngasih segini 10.000. Bakwannya 1, bener gak? Bukan bergizi itu. Jadi perlu dievaluasi kembali lah. Tujuan baik daripada mubazir, ini uang masyarakat, APBN uang masyarakat juga kan. Triliunan, ratusan triliun, lagi bukan triliunan, ratusan triliun. Mohon maaf, saya ini fan berat Pak Prabowo. Bukan mengkritisi bukannya kritik karena benci ke Prabowo atau ke gubernur, bukan. Ngasih masukan. Berarti kalau nggak ngasih masukan, jangan yes-yes saja. Apalagi saya anggota dewan. Kalau yes-yes saja, waduh, nggak boleh itu harus ngasih masukan. Dievaluasi kembali. Buktinya kan, mohon maaf. Tanggapan. Belum nanti ke merah putih. Koperasi. Nah, saya tidak open lah. Saya sudah ke desa-desa. Keluhan dari kepala desa dan macam. Mohon maaf, saya tidak open lah. Nah, termasuk MBG tadi Pak. MBG itu kalau dari saya, dari media maksudnya, kenapa evaluasinya, atau menurut Bapak bagaimana, evaluasinya kenapa tidak 3T dulu? Maksudnya atau dipindahkan ke 3T? Kalau saya, gimana? Kalau saya setuju, mendingan uangnya dengan catatan khusus orang-orang wali murid yang tidak mampu. Balik tadi ya, sasarannya ke langsung anak-anak yang nggak mampu, wali murid, orang tua yang nggak mampu. Yang pekerjaannya informal. Langsung uangnya aja kan gitu, ditransfer langsung buka rekening. Ngapain itu? Udah termasuk bagus itu. Banyak yang mubazirnya. Apalagi dikorupsi dari atasnya. Itu yang sudah terjadi, fakta kan akhirnya. Betul. Kalau udah begitu malu kan, Prabowo malu. Presiden memalukan kan gitu. Atau dikonversi ke gaji guru ya Pak? Ya itu. Karena saya terkenal mengkritisi kebijakan. Kemarin juga ada audiensi guru-guru agama dan guru-guru yang umum yang ngadu ke kita, curhat. Curhatnya ke saya dulu. Kalau P3K paruh waktu penuh juga, curhatnya ke saya, boleh tanya. Saya satu-satunya pejuang
honor dan P3 kan. Yang menaikkan honor itu gara-gara saya aja. Okay. Makanya kemarin ada yang ngeluh, coba bayangin. Tiap bulan dipotong infak sedekah. Guru gajinya belum memenuhi syarat. Udah sedikit, dipotong. Dipotong lagi. Bukan masalah kecil besarnya dipotong. Persyaratan dalam agama tidak boleh itu. Uang 7,5 juta juga, kalau kitanya nggak ikhlas, jangan itu. Apalagi nih, belum memenuhi syarat, gaji guru berapa kan nih? P3K baru diangkat. Ini udah tahunan dipotong per bulan segitu. Tanpa persetujuan. Saya panggil aja kan. Udah panggil aja nanti Basnas, ketua Basnas, kepala dinasnya, terus ke BKD-nya, DPKD-nya dipanggil sama kumpul. Prof, tutup Prof, kata saya. Guru saya besar nih, kata saya. Prof Wawan kan, mantan UIN, kata saya. Yang ahli agamanya lebih dari saya, kata saya. Saya tolong dijawab pertanyaan saya yang jujur, Prof. Dalam konteks agama, ini ada aduan dari para guru yang belum memenuhi syarat dipotong. Ini tanpa persetujuan lagi, main potong aja, bukan besar kecilnya. Udah memenuhi syarat belum? Dipotong itu. Setiap bulan lagi, bukan tahun, kata. Kan kalau berinfak terdekat tergantung niat kitanya. Niatnya kan gitu. Kalau model saya mah, model profnya nggak usah niat-niat lagi, udah kewajiban 2,5% itu wajib, hukumnya bukan sunnah. Baru itu. Ini belum wajib, kata saya. Orang masih kekurangan guru itu untuk menafkahi anak dan istri, katanya. Tolong, akhirnya ngaku ya kekeliruan saya. Ya maaf. Ya udah ujung minta maaf kan. Ya makanya saya instruksikan kepala dinas, udah kan dengar, ini ketua Basnya langsung Profesor Kiai Haji Wawan Wahyudin, kata saya kan gitu. Tinggal perbaiki aturannya ya. Tolong mulai per Mei kan audensinya April. Mulai Mei jangan ada pemotongan lagi. Kalau ada pemotongan saya yang menggugat, kata saya. Nah, Mei kan udah kemarin gimana, Pak? Udah informasinya nggak ada, udah dipotong lagi. Kan itu perjuangan, termasuk jihad fisabilillah. Kalau pandangan saya itu, kalau untuk kebenaran jihad fisabilillah. Ta'awanu alal birri itu tadinya. Ya, Pak, terakhir Pak, sebagai anggota Partai Golkar, ini kan udah jalan setengah tahun ya. Apa aja yang udah dilakuin, dan setengah tahun ke depan ini apa yang Bapak perjuangkan bersama-sama Partai Golkar atau DPRD secara? Kalau saya secara pribadi dulu, kalau kebersamaan kan kadang-kadang masih pendapatan. Ya. Dulu saya bertengkar sesama Papsi di DMDB karena bertolak belakang. Kalau saya perjuangan untuk demi tenaga honorer dan P3 ini, dia guru-guru dinia supaya dapat insentif bertentangan dengan saya. Tapi saya lawan aja, walaupun dia pengurus partai kan gitu. Saya nggak ada takut partai. Ngapain kalau untuk kebenaran? Saya kemarin demo aja kan, naik ke atas itu. Kalau kata-kata saya ini dianggap salah oleh fraksi Golkar, saya siap untuk DPAB. Kan gitu. Siapa yang berani ngomong begitu? Karena jadi, tanpa beban ya, Pak? Nggak ada beban. Jadi ya yang penting kita mah pribadinya masing-masing. Bagaimana untuk utamanya kan jangan pertama untuk konsekuen kita kan. Ya tim-tim kita dulu, baru ke masyarakat umum gitu. Jangan mengecewakan. Aspirasi itu penting memang. Karena dari Dapil 3 ada 20 ribuan suara ya Pak ya, Pileg kemarin. Kemarin Dapil Kabupaten Serang Barat saya. Iya, Serang 20 Barat ribuan saya. Kan ya? Saya 27 kemarin. 27. Yang tahun kemarinnya 17. Iya. Justru yang jadi 29 kecamatan 17 saya sedikit karena kurang modal waktu itu. Yang kedua yang hanya 11 kecamatan lebih tinggi 27. Nah itu bersyukur aja, yang penting jadilah gitu. Iya. Nah yang untuk 6 bulan ke depan Pak, apa yang Bapak di masa reses tuh apa sih nyerap belanja masalahnya apa aja? Ya masyarakat bervariasi. Ada yang bukan kadang-kadang tidak tahu kewenangan provinsi, masih kewenangan kabupaten, ya kita maklum kan, baru kita kasih pengertian. Siap Pak Kiai, mudah-mudahan apa yang direncanakan sebagai anggota dewan bisa diwujudkan lewat aturan-aturan bersama pemerintah provinsi. Nah, pesan buat warga khususnya di Banten ini apa Pak? Karena situasi nggak mudah nih Pak. Ekonomi kita lagi out-out. Dolar juga udah menembus 18.000 Pak. Prihatin sekali kan gitu. Apa Pak? Ya
Saya pesan wakil rakyat, anggota DPRD Persiban, khususnya di dapil saya, umumnya 8 kabupaten kita, mari kita masing-masing introspeksi diri, mawas diri, harus kita bersyukur. Yang penting kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat itu. Karena Indonesia lagi tidak baik-baik saja sekarang ini, prihatin sekali. Sementara dolar sudah menembus 18.000 ya, ini prihatin sekali. Makanya dikembalikan kepada individunya, manusianya masing-masing. Kita harus tetap berikhtiar, berusaha, jangan sampai ninggalin usaha. Karena untuk hidup itu modalnya untuk usaha dulu kan. Yang pekerjaan harus bangun pagi. Pokoknya tetap harus melaksanakan perintah Allah. Kuncinya itu. Sholat jangan sampai tinggal. Karena sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah as-sholatu tanha anil fasai untuk menjaga dari kemungkaran. Tujuannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ta'ala. Enggak sholat mah susah bagaimana? Kunci minta-minta Allah dari sholat. Sholat malam untuk minta ada di sholat. Apa? Untuk ini istihara tadi itu ya. Sholat adanya, semuanya ada di sholat. Kalau dia orang Islam, terus sengaja tuh ninggalin sholat. Mubazir. Kalau sholat tuh bukan ada orang kaya, orang miskin, tetap aja itu perintah Allah karena mubazir, orang kaya tapi mubazir. Iya, ngaku-ngaku orang Islam, ngaku-ngaku beriman, tidak sholat, ya mubazir. Ngaku beriman. Saya sibuk kerja misalnya gitu. Ya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Orang sakit juga tidak ada alasan, tetap ada waktu-waktunya. Ya, sakit kan bisa. Nah, bisa ada cara-caranya, ada cara-caranya. Ya kalau sudah nggak bisa, ya innalillah. Kan gitu. Disolatin ya Pak? Disolatin palingan gitu. Jangan sampai nggak sholat, ujungnya. Tidak ada alasan. Sholat itu udah kewajiban manusia. Orang di rumah sakit kan ada bisa saja kan gitu. Di tayamum di pesawat pakai tayamum kan gitu. Tidak ada. Maha adil Allah. Betul Pak. Jangan jangan mempersulit yang mudah. Bagaimana memudahkan yang sulit, tetapi tidak pelanggaran hukum negara, hukum Allahnya jangan dilanggar. Jangan dipersulit yang mudah, kan gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya sama-sama, saya juga terima kasih. Ujangannya hari ini. Yang penting kan silaturahimnya. Yang intinya saya nggak kenal dengan Mas Eko, jadi kenal. Kenal jadi sahabat, sahabat jadi keluarga. Itulah kunci silaturahim pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk masyarakat. Bagaimana untuk diri saya juga belum manfaat, bagaimana untuk masyarakatnya. Nah, bagaimana kita sejahterakan diri kita sendiri baru masyarakat kan begitu. Mari berbagi, jangan nunggu kaya. Berbagi jangan nunggu kaya. Iya, jangan nunggu kaya, itu ilmu itu. Berbagi kepada harus berkhairunas angfauhum linas. Sebaik-baiknya pejabat berkhairunas angfauhum, ya bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk sesama umatnya. Jangan nunggu kaya. Kalau kita 1.000, 2.000 lah itu gitu aja itu. Udah. Insya Allah tidak ada yang mensengsarakan. Siap. Makasih banyak Pak Kiai Muhsinin, anggota Dewan Provinsi DPRD Banten dari Partai Golkar. Demikian Sobat Tribun Tangerang. Silakan diambil yang bermanfaat karena banyak cerita yang bisa kita pelajari dari Pak Muhsinin. Yang baik dilaksanakan, nggak baik jangan ditunda aja dulu. Siap. Buang. Pak, terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.